Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu kabar yang cukup menyedihkan, karena ternyata berdasarkan data dari BPS, Indonesia sedang mengalami deflasi atau penurunan harga barang dan jasa selama 5 bulan berturut-turut dari mulai bulan Mei hingga September. Dan meskipun penurunan harga ini itu dari masyarakat awam nih ya, kelihatannya kayak menguntungkan gitu karena harganya pada turun. Tapi rupanya deflasi ini itu menjadi tanda ketidakmampuan konsumen secara luas untuk mengkonsumsi barang dengan wajar, sehingga permintaan menurun dan harga juga ikut turun. Dalam kata lain, masyarakat Indonesia sedang tidak berdaya untuk membeli barang kebutuhannya. Dan sejumlah ekonom pun setuju bahwa daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang turun. Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu yang pertama, turunnya kinerja industri manufaktur. Akibat melemahnya permintaan dalam dan luar negeri, produksi manufaktur Indonesia mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan PMI atau Purchasing Managers Index selama 5 bulan berturut-turut. Lalu, yang kedua, banyak terjadinya PHK. Turunnya kinerja di industri manufaktur itu menyebabkan banyak perusahaan memutuskan untuk mem-PHK karyawannya. Mayoritas perusahaan yang melakukan PHK adalah yang berada di industri pengolahan, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Jumlah karyawan yang terkena PHK dari Januari hingga pertengahan Agustus 2024 itu sudah mencapai 44.195 orang. Dan dari industri pengolahan sendiri itu hampir setengahnya, atau lebih dari setengahnya malah, di 22.356 orang. Dan yang ketiga, turunnya jumlah kelas menengah. Menurut survei Sosial Ekonomi Indonesia atau Sosenas dari BPS, proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia hanya 17,44%, turun dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45%. Penurunan proporsi kelas menengah itu juga bisa dilihat dari meningkatnya rasio kredit macet dan turunnya penjualan mobil di Indonesia. Rasio kredit macet atau NPL pada 2022 itu sekitar 2,1%, sedangkan waktu 2023 itu 2,4% atau naik sekitar 0,3%. Dan juga penjualan mobil pada semester 1 2023 itu sekitar 506.427 unit, sedangkan pada semester 1 2024 itu hanya 408.012 unit atau turun sekitar 19,5%. Yang keempat, maraknya judol. Judol dapat menimbulkan underground economy, yaitu kondisi di mana potensi pajak dari aktivitas ekonomi hilang karena aktivitas ilegal. Ini menyebabkan uang yang seharusnya beredar untuk keperluan produk, seperti menciptakan lapangan kerja atau mendorong pertanian, jadi terbuang percuma. Indonesia sendiri saat ini sedang berada dalam status darurat judol dengan perkiraan transaksi judol hingga mencapai 400 triliun rupiah di tahun 2024. Ini yang benar-benar menghancurkan ekonomi, teman-teman. Kalau teman-teman bilang, korupsi pajak, masyarakatnya juga, teman-teman. Terus apa sih dampaknya nih dari 5 bulan berturut-turut deflasi ini? Jadi ini tuh akan menyebabkan atau perlambatan ekonomi lah, bisa dibilang. Jadi dari ekonomi yang lesu, harga barang diturunkan, pengusaha merugi, PHK massal, pengangguran meningkat, transaksi menurun, balik lagi ke ekonomi lesu. Terus aja, dia cycle kayak gitu, teman-teman. Dan ini tuh tragisnya mirip dengan krisis moneter tahun 1998. Penurunan saat ini tuh mirip yang terjadi 25 tahun yang lalu, saat Indonesia mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut. Kita saat ini sudah 5 bulan berturut-turut, teman-teman. Mudah-mudahan sih yang 2 bulan berikutnya dipatahkan ya. Karena memang kalau yang tahun 98 itu penyebabnya lebih makro daripada yang ini. Karena kalau yang 98 itu diakibatkan oleh krisis finansial Asia, itu juga menghantam daerah-daerah lain di Asia Tenggara terutama gitu. Dan saat itu apalagi kita ada krisis di bidang politik, jadi ya
makin-makin dah waktu tahun 98. Kalau sekarang kan kita nggak terlalu separah itulah. Terus juga gara-gara memang lagi deflasi ini, Bank Indonesia itu minta masyarakat Indonesia untuk belanja, teman-teman. Jadi Bank Indonesia BI itu meminta masyarakat tidak khawatir dengan deflasi ini karena angka inflasi beberapa tahun terakhir masih stabil di angka 1,5 hingga 3,5%. Kendati begitu, BI tetap mengimbau masyarakat Indonesia untuk belanja agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Nah, kenapa disuruh belanja, teman-teman? Karena memang kalau secara perhitungan PDB, konsumsi negara atau tingkat belanja kita itu menjadi salah satu faktor untuk perputaran ekonomi, dan kita survive dari COVID-19 sekaligus juga menjadi negara salah satu yang tercepat untuk revival atau bangkit kembali dari pandemi itu karena masyarakat Indonesia suka belanja. Dan anehnya di tahun ini orang pada stop belanja, teman-teman. Ya tadi karena mungkin lari duitnya yang pernah saya bahas di video sebelumnya itu ke cicilan, jadi nggak belanja mereka. Terus ada juga yang mungkin lagi takut nih, ada ketidakstabilan politik dan lain-lain. Intinya jangan lah teman-teman, kita bantu lah gitu se-Indonesia ini gitu dengan langkah-langkah kecil lah teman-teman. Karena pada dasarnya dengan belanja tidak belanja aja itu ngaruh loh, itu ngaruh. Dan mudah-mudahan sih kedepannya Indonesia kembali bangkit dalam waktu dekat, malah kalau bisa ya bulan depan juga dilantiknya pemerintahan yang baru langsung bisa gercep lah untuk mematahkan deflasi ini. Karena kalau sudah sampai 6 bulan atau setengah tahun itu ya udah tanda bahaya sih teman-teman sebenarnya. Ya, dan ya kita sebagai masyarakat tadi stop judul, terutama karena tadi 400 triliun hilang teman-teman, pendapatan negara yang harusnya buat negara, buat infrastruktur kita lari kemana nggak tahu. Dan ini juga daripada judul tadi mending belanja sekalian gitu, biar karena perputaran uang tuh kebantu gitu loh. Mungkin segitu aja teman-teman yang saya akan bahas di video kali ini. Buat temen-temen yang suka silahkan like videonya, subscribe channelnya, juga tolong tulis komentar di bawah menurut kalian gimana sih tentang deflasi 5 bulan berturut-turut ini. Dan ya sebarkan ke sebanyak mungkin orang juga agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.